Kominfo, menterinya bermasalah. Satu koruptor, satunya gagal total. Ditulis oleh Nurul Azizah. Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menjadi sorotan masyarakat, terutama yang melek teknologi. Amburadul, itulah kesan yang ada. Pusat Data Nasional atau PDN yang seharusnya menyimpan data seluruh masyarakat Indonesia agar aman dari pencuri, malah diretas dan dibongkar maling. PDN ibarat rumah. Rumah itu disantroni maling. Pencuri masuk rumah. Di dalamnya banyak harta yang tak ternilai harganya. Diacak-acak, dirusak, bahkan diambil yang paling berharga, dan kunci rumah dikuasai pencuri. Sementara penjaga rumah yang pegang kunci malah tidak tahu semua kekayaan yang ada. Dia tahu ada pencuri masuk, tapi tidak tahu harta apa saja yang diambil dan dirusak. Penjaga rumah selama ini tidak tahu harta-harta berharga apa saja yang harus dilindungi. Penguasa asal ambil penjaga rumah tanpa ada syarat dan ketentuan. Tinggal terima saja tanpa tahu kualifikasi pendidikan dan profesionalitas untuk menjaga data-data berharga di rumah itu. Yang paling parah, selama dia bekerja, tidak mengecek isi rumah tersebut. Dia kerja dan dibayar mahal karena masih ada hubungan kekerabatan dengan penguasa. Tapi sebenarnya dia tidak bisa bekerja. Saat dia ditunjuk untuk menjaga rumah, tidak ada persyaratan apapun. Padahal pekerjaan itu sangatlah susah dan penuh resiko. Banyak berhubungan dengan teknologi kekinian dan harus mampu melindungi data-data di rumah tersebut agar tidak mudah dicuri orang. Memang dia bekerja, tebar pesona kepada penguasa, kalau dirinya dianggap mampu bekerja secara profesional. Tetapi nyatanya, nol besar. Sudah 1 tahun bekerja, seharusnya melanjutkan pekerjaan penjaga rumah sebelumnya yang terkena kasus korupsi. Malah membuat program baru yang pengen cepat kelar, super cepat, tapi hasilnya malah amburadul. Yang paling lucu, katanya pegang kunci rumah, tapi maling masuk dia juga tidak tahu. Apa yang diambil juga tidak tahu. Kunci yang dibawa juga sudah tidak berfungsi lagi, karena kunci rumah sudah diganti yang baru oleh pencurinya. Itulah gambaran Menkominfo sekarang, Bapak Budi Aris Setiadi, yang dipilih asal-asalan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Juli 2023 karena ada perombakan kabinet atau reshuffle. Masyarakat saja tahu tugas Kominfo, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Apakah Kominfo sudah menyediakan platform media sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat? Masyarakat rata-rata menggunakan platform medsos yang dimiliki oleh asing, alias platform global, seperti Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, Twitter, sekarang X, TikTok, dan lain sebagainya. Padahal, Indonesia negara yang besar, luas, dan masyarakatnya suka menggunakan platform medsos asing. Mengapa hal ini tidak terbaca oleh Menkominfo saat ini? Alangkah baiknya Indonesia mampu menyediakan platform sendiri untuk menyalurkan hobi bermedsos bagi warga negaranya. Jangankan menyediakan platform sendiri, menjaga platform global yang ada di Indonesia saja tidak bisa. Tidak ada regulasi yang bisa disampaikan ke masyarakat, terutama mengenai keamanan data dan melindungi masyarakat karena adanya kasus penipuan online dan tayangan pornografi yang ada di platform media global. Masyarakat pengguna media sosial yang selalu dirugikan. Pemerintah, dalam hal ini Kominfo, jarang hadir untuk memberi perlindungan kepada masyarakat pengguna media sosial asing yang bertebaran di Indonesia. Kalau ada kasus penipuan online, jarang bisa dilacak karena jaringannya luas dan banyak perampok yang bercokol di medsos global tersebut. Seharusnya Budi Aris Setiadi melanjutkan program PDN yang sudah digagas oleh Joni Plate. Ada 2 hal yang diusung oleh Joni Plate, yaitu Government Public Relation, GPR, dan infrastruktur digital. GPR ini menjadi alat untuk menginformasikan kebijakan-kebijakan negara.
Johnny G. Plate sudah menggagas adanya infrastruktur digital dan platform media untuk kepentingan kemajuan negara. Tetapi, Johnny Plate divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi menara BTS 4G Kominfo dan denda 1 miliar rupiah, serta membayar uang pengganti kerugian negara 15,5 miliar rupiah. 8 November 2023. Bancakan korupsi BTS Johnny G. Plate CS bikin negara rugi 8 triliun rupiah. Pengganti Johnny Plate tidak melanjutkan program GPR dan infrastruktur digital, tetapi membangun Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS sebagai sarana transisi. Konsep transisi PDNS segera beroperasi dengan menggunakan server milik Telkom Sigma di Surabaya untuk menjadi PDN sementara. Dengan target bulan Agustus 2024 bisa diresmikan Presiden. Belum sempat diresmikan, malah data PDN diretas. Pertanggal 26 Juni 2024, ada 283 instansi pemerintah yang datanya tersimpan di PDNS Surabaya. Atas kejadian ini, seharusnya petinggi Kominfo mundur sebagai tanggung jawab moral setelah PDN diretas. Itulah dua Menteri Kominfo era Presiden Joko Widodo yang tidak bisa bekerja secara maksimal dan malah merugikan negara.